Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dahsyat luar biasa. Ya, kembali lagi ke channel kami yaitu MS Ethics, yaitu adalah channel yang membahas tentang apa saja yang bisa dibahas. Yang saya ketahui, memang pada kesempatan ini saya akan membahas kimia ya. Jadi memang bidang saya sampai saat ini masih kimia yang lebih dominan ya. Oke. Jadi memang konten saya masih membahas tentang kimia kebanyakan ya. Ya, part sebelumnya saya membahas di part 2 kalau tidak salah ya, atau part 4. Ya, part 4 sorry. Di situ saya membahas tentang sifat asam dan sifat basa ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana sih itu sifat asam dan sifat basa. Nah, sekarang ini part setelahnya, pada video ini saya akan membahas tentang identifikasi asam dan basa ya. Nah, kemarin kita sudah tahu bagaimana sifatnya, sekarang bagaimana cara mengidentifikasinya. Karena kalau identifikasi kita, kalau sekedar hanya hanya mencicipi saja melalui perasa secara organoleptik, itu sebenarnya sangat berbahaya ya. Jadi memang diperlukan suatu yang namanya indikator ya. Jadi kita pakai indikator. Kita pakai yang namanya indikator untuk mengidentifikasi suatu asam dan basa. Nah, kita sudah tahu, saya rasa sudah paham semua ya apa itu ada indikator. Secara umum itu indikator kayak apa ya? Kayak untuk mengetahui perbedaan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jadi kalau dikatakan indikator, ada sesuatu yang bisa dibedakan ya. Misalnya ada orang, ada sebuah pernyataan bahwa orang itu jago kimia. Nah, apa indikatornya? Apa yang membuat kita bisa percaya bahwa orang itu jago kimia? Ya, misalnya kita lihat prestasinya. Misalnya dia kemarin mewakili Olimpiade atau KSN, kompetisi sains nasional kimia, mewakili KSN ke nasional misalnya ya. Nasional. Nah, karena atas dasar ini dia mewakili suatu provinsi ke nasional, maka itu indikatornya bahwa betul bahwa dia jago kimia. Jadi semacam itu pengertian umumnya ya. Jadi sama kalau dalam hal ini asam dan basa, kita harus bedakan mana asam mana basa. Apa sih indikatornya yang kita pakai supaya kita bisa bedakan dengan jelas mana itu asam dan mana itu basa. Karena sekali lagi, kalau kita pakai langsung indera kita, terutama indera perasa, itu sangat berbahaya sekali ya. Karena ada beberapa zat-zat asam dan basa itu yang tidak bisa kita sentuh, apalagi konsentrasinya tinggi sekali ya. Ya, itulah atas dasar ini diperlukan suatu alat atau suatu bahan yang bisa kita jadikan indikator, sehingga kita bisa mengidentifikasi mana sih itu asam dan mana sih itu yang basa ya. Nah, makanya di sini saya sudah tulis ya bahwa indikator asam basa merupakan zat yang menunjukkan warna ya. Jadi kita fokus ke warna yang berbeda dalam kondisi asam dan kondisi basa. Jadi indikator ini yang kita akan bahas itu kita fokus ke warna. Jadi dikatakan indikator ketika bersama asam lain dan ketika ditambahkan lagi suatu basa atau dia bersama basa itu lain juga, dia berbeda ya. Terutama pada segi warna. Misalnya ada suatu zat B suatu indikator ya. Pada zat B ini dicampur asam, dia warna kuning. Pada saat zat B ini dicampur dengan basa, dia warna merah misalnya ya. Berarti zat B ini bisa dijadikan sebagai indikator. Karena kalau
ketika ditambahkan asam berbeda warnanya, dan ketika ditambah basa berbeda warnanya. Harus itu prinsip dasarnya indikator. Harus menunjukkan perbedaan ketika ditambahkan asam dan basa. Harus berbeda hasilnya. Harus berbeda, bahwa dia bisa indikator, karena tidak semua zat bisa dikasih begitu ya. Ada juga zat yang tidak bisa, ketika ditambahkan asam dia tetap warnanya, ketika ditambahkan juga basa dia juga tetap warnanya, sehingga zat itu atau alat itu tidak bisa dijadikan indikator ya. Jadi indikator ini ada berupa alat, ada juga berupa bahan. Nah, ya. Kita lanjut saja. Indikator yang kita pelajari pertama yaitu yang A ya. Kita bisa baca di sini adalah identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus dan indikator universal. Sekarang saya bahas dulu adalah kertas lakmus ya. Saya rasa Ananda sekalian pernah mungkin sedikit mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan tentang kertas lakmus di SMP kalian ya. Nah, sekarang ini di sini kita bahas lebih dalam lagi bagaimana sih itu kertas lakmus dalam prosesnya memakai indikator. Jadi seperti yang digambar, ini kertas lakmus ya. Jadi ada dua macam, ada lakmus merah, yang merah ini merah ya, dan lakmus biru ya, ini biru. Nah, ini yang kalau dibuka ya, dan ini kalau misalnya dalam bentuk dijualnya ya, begini. Jadi kita bisa pakai sedikit-sedikit dipotong-potong kayak begini. Nah, jadi ceritanya begini, kalau kita mau memakai kertas lakmus itu harus dipakai dua-duanya, harus ada merah dan harus ada juga biru. Tidak boleh salah satunya saja ya, harus dipakai dua-dua. Nah, jadi misalnya ada suatu zat, kita mau tahu apakah ini asam atau basa, ya kita masukkan dulu misalnya sedikit warna merah. Nah, setelah itu diambil lagi. Kemudian ambil lagi sedikit warna biru. Maka setelah itu kita bisa simpulkan apakah dia asam, asam atau basa ya. Jadi kurang lebih kayak begitulah mungkin cara kerjanya secara sederhana ya. Jadi ada suatu misalnya ada mau ditahu, sekali lagi saya ulangi, ada zat yang mau ditahu asam basanya di dalam satu wadah. Nah, kita pakai sedikit saja supaya agak lebih hemat, mungkin setengahnya lah mungkin ya, supaya bisa ditarik kembali. Tidak usah terlalu dalam, harus yang penting tersentuh beberapa bagian, kemudian lihat, amati perubahannya, baik itu lakmus merah maupun lakmus biru. Nah, sebenarnya ini saya mau membuat video langsung saya rekam bagaimana prakteknya di lab, tapi belum sempat ya, jadi mungkin di kesempatan yang lain, di video yang lain ya, saya langsung perlihatkan secara langsung di lab, di laboratorium ya, bagaimana penggunaannya. Jadi kita masih bermain imajinasi saja dulu ya, imajinasikan saya dulu. Nah, jadi selanjutnya saja bagaimana menyimpulkan itu suatu asam atau dia basa ya. Yang pertama, kalau misalnya ya, kan ada cuma dua keadaan ya. Dan misalnya saya singkat lakmus merah, lakmus biru. Nah, misalnya ya, ada misalnya zat A ya, zat A. Ini ketika saya tambahkan lakmus merah, ini dia perubahannya tidak berubah, artinya dia tetap lakmus itu berwarna merah ya. Kemudian ketika saya tambahkan zat A pada lakmus biru, lakmus biru saya tambahkan ke A, pada lakmus biru ini saya tambahkan pada zat A, maka dia berubah menjadi merah. Ini hasilnya ya, jadi merah ki. Nah, maka kalau begini kesimpulannya adalah zat A ini bersifat asam. Ya, kalau misalnya kayak begini keadaannya ya. Jadi lakmus merah akan tetap menjadi merah kalau dia asam, lakmus biru akan berubah menjadi warna merah kalau dia ditambahkan zat yang bersifat asam. Nah, kemudian
yang berikutnya misalnya lakmus merah, lakmus biru. Saya singkat saja ya, lakmusnya L saja ya. Nah, ketika saya tambahkan lagi misalnya ada zat B ya, zat B, pada lakmus merah itu berubah menjadi biru misalnya ya. Sedangkan ketika lakmus biru ini saya tambahkan pada zat B, maka dia tetap menjadi biru, tidak berubah. Maka kesimpulannya ini adalah zat B ini bersifat basah ya, basah. Jadi begitu kalau dia kalau dia bersifat basah, warna lakmus merah akan berubah menjadi biru, lakmus biru akan tetap menjadi biru. Jadi ini tetap ya. Jadi ini tetap, ini berubah ya, berubah. Sorry saya tadi ini tetap, ini berubah. Ya. Kemudian misalnya ada kasus lain, zat C misalnya ya, zat C. Saya tambahkan lagi. Nah, misalnya zat C. Saya tambahkan lagi misalnya lakmus merah. Misalnya pada saat saya tambahkan lakmus merah kepada zat C, itu tetap ya, misalnya tetap dia tetap jadi merah. Kemudian pada lakmus biru dia tetap juga. Apakah kesimpulannya? Jadi dua-duanya tetap ya, merah. Kalau lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Apakah kesimpulannya itu? Maka kesimpulannya adalah zat C ini bersifat netral ya, netral, atau dalam hal ini pH-nya sama dengan 7 ya. Nah, nanti kita pelajari di part selanjutnya, kita mempelajari tentang pH. Sorry, ini tadi kalau pH-nya ini pH lebih kecil dari 7 asam ya. Kalau ini pH lebih besar daripada 7. Nah, nanti saya dibahas nanti apa sih itu pH ya. Ya. Jadi kalau tetap misalnya pada zat C ini yang bersifat netral ini, pasti dia kalau lakmus merah tetap merah, sedangkan pada lakmus biru tetap juga menjadi biru, atau dalam hal ini pH-nya sama dengan 7. Nah, ini namanya pH netral ya, pH 7 itu pH netral. Nah, misalnya lagi ada kasus lagi misalnya zat D ya, zat D. Pada lakmus merah saya tambahkan ini berubah menjadi biru. Nah, kemudian pada lakmus biru berubah menjadi merah. Apakah yang terjadi kesimpulannya? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin terjadi seperti ini. Jadi kalau terjadi seperti itu, makanya Anda harus hati-hati. Mungkin ada sihir-sihir di samping Anda ya. Jadi sangat tidak mungkin terjadi jika ada kejadian seperti ini. Itu mungkin ada sihir lain mungkin ya. Kalau memang bisa terjadi seperti ini ya. Jadi pada lakmus merah ini pada indikator. Jadi ini namanya indikator ya, indikator. Jadi pada indikator lakmus ini, ya hanya terjadi pada 3 kasus ini ya. Jadi kertas indikator lakmus ini hanya bisa menjelaskan asam, basa, ataupun netral ya. Cuma itu saja kesimpulannya. Ada 3 kasus ya. Jadi cukup sampai di sini saja kalau misalnya dia kertas lakmus, sebatas apakah ini asam, apakah ini basa, apakah ini netral. Nah, tidak terlalu lebih jelas ini pH-nya berapa ya. Hanya sebatas itu saja, sebatas kualitasnya saja. Sebatas quality saja ya, asam, basa atau netral. Nah, berbeda kalau pada indikator universal. Nah, sekarang kita masuk di indikator universal. Pada indikator universal dia juga sama seperti indikator kertas lakmus. Jadi dia semacam kertas juga ya, kayak kertas juga. Namanya kertas universal atau biasa dikatakan indikator universal. Nah, tapi apa bedanya? Apa bedanya? Nah, bedanya di sini kalau indikator universal kita bisa mengetahui lebih jelas dia pH berapa? pH 0 kah, 1 kah, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 14. Jadi
tak apa saya kasih tahu memang dulu sedikit bahwa pH itu perhitungannya itu skalanya 1 sampai 7, 7 sampai 14. Ya, ini wilayahnya asam, ini wilayahnya basa ya. Dan ini netral ya. Ya, nanti dibahas lebih lanjut kenapa bisa seperti ini ya. Nah, jadi dia sama juga. Misalnya ada suatu wadah, jadi satu wadah, misalnya ada zat tertentu ya, kita mau ukur apakah ini bersifat asam atau basa, maka kita ambil kertas ini, kertas universalnya. Ya, kita bisa, saran saya kan dia biasanya agak-agak tebal begini ya. Saran saya potong saja lagi. Kita bisa bagi 3 supaya lebih hemat ya. Jadi misalnya ini kita bagi 3 atau bisa dibagi 2 lah supaya agak besar juga. Nah, ketika sudah dibagi 2, kita masukkan di sini. Masukkan kertasnya sampai di sini ya. Batasnya harus terkena air ini. Yang ini ada warna-warna. Ini misalnya coba diperhatikan di sini gambar sebelah kiri. Ada warna biru di bawahnya, warna coklat, dan seterusnya sampai di sini ya. Jadi kasih pada saat ditambahkan ke zat ini harus tersentuh ya, tersentuh semua ini larutannya ya. Jadi misalnya, jadi harus sampai sini airnya ya. Jadi harus tersentuh. Yang ini yang berwarna supaya bisa terbaca bagaimana perubahan warnanya. Jadi ketika ditambahkan suatu zat, apakah itu asam atau basa atau netral, dia pasti warnanya berubah ya, warnanya berubah. Kemudian setelah itu direndam beberapa detik, kemudian ambil tempatnya yang kayak begini. Nah, ini tempatnya. Kemudian cocokkan dia warna apa? Apakah kalau dia lebih cocok warna 4, berarti pH-nya 4. Nah, kalau pH-nya 4 berarti dia bersifat asam. Karena asam itu skalanya 1 sampai 7. Nah, kayak begini ya. Sorry, lihat gambarnya di sebelah kanan. Sebelah kanan ya, lihat di situ. Kayak dicocokkan. Misalnya ini dicocokkan, ini pH-nya sekitar 3,5 ya. 3,5 karena ada miripnya di nomor 3, ada miripnya di nomor 4. Nah, kayak semacam itulah dia indikator universal. Jadi selain kita bisa tahu ini asam kah atau basa kah atau netral kah, dia juga kalau indikator universal dia bisa lebih jelas lagi, lebih teliti lagi, lebih kepada skalanya. Kita bisa tahu dia pH-nya 1 kah, pH-nya 2 kah atau 3 kah. Nah, jadi kalau indikator universal itu dia bisa secara kualitas ya atau quality. Kualitas itu maksudnya adalah maksudnya dari kualitas adalah kita bisa tahu apakah ini asam, netral atau basa secara kualitas. Nah, kemudian secara kuantitas juga dia juga bisa. Berbeda dengan kertas lakmus, hanya sebatas kualitas saja. Kita tidak bisa tahu kuantitasnya. Kuantitas itu dia masuk kepada skala ya. Skala. Jadi ceritanya ini skala 1 sampai 14. Ketika mendekati 1 itu makin asam. Nah, ketika mendekati 14 itu makin basa. Kemudian ketika mendekati 7 itu netral ya. Netral dia. Kayak begitu. Nanti kita pelajari di part selanjutnya bagaimana itu. Jadi ada nanti dibilang asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Jadi di sini terbagi lagi sebenarnya skalanya ya. Nah, mungkin dia di sini kuat ya, basa kuat di sini sebelah kanan. Di sini basa lemah. Di sini asam lemah. Sebelah kanan dia di sini asam kuat ya. Nah, nanti kita lebih dalam lagi membahas itu kalau kita masuk sudah di perhitungan pH. Jadi beginilah untuk indikator universal. Nah, sekarang kita maju lagi di indikator berikutnya.